Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Farizi dengan nomor WP 210111208 di kelas SD2 jurusan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang eksploitasi keamanan. Yang pertama, technical vulnerabilities, yaitu perencanaan teknis atau technical vulnerabilities merujuk pada celah atau kelemahan dalam sistem komputer, perangkat lunak, atau infrastruktur IT yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan serangan atau mendapatkan akses yang tidak sah. Ini bisa menjadi misterius karena penyerang dapat memanfaatkan kerentanan tersebut untuk mencuri data sensitif, merusak sistem, atau melanggar privasi pengguna. Untuk mengurangi risikonya, penting untuk menjaga sistem dan perangkat lunak tetap diperbarui dengan patch keamanan terbaru, mengikuti praktik keamanan terbaik untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda, mengaktifkan firewall, dan perlindungan jaringan yang tepat, serta memberikan pelatihan keamanan yang baik kepada pengguna dan staf. Yang kedua, SQL Injection XSS. SQL Injection adalah serangan yang memanfaatkan celah keamanan dalam aplikasi web yang menggunakan database. Serangan ini terjadi ketika penyerang memasukkan input yang jahat atau tidak terverifikasi ke dalam parameter yang digunakan dalam pernyataan SQL. Akibatnya, penyerang dapat memanipulasi pernyataan SQL yang dieksekusi oleh database dan mendapatkan akses tidak sah ke data, modifikasi data, atau bahkan menghapus data. Nah, selanjutnya cross-site scripting atau XSS adalah serangan yang memungkinkan penyerang menyisipkan kode script berbahaya ke dalam halaman web yang ditampilkan kepada pengguna. Serangan ini terjadi ketika aplikasi web tidak memfilter atau melarang input yang tidak aman dari pengguna dan menyajikannya langsung ke halaman web tanpa sanitasi. Untuk mencegah serangan SQL injection, perlu dilakukan sanitasi input dengan memvalidasi dan memasukkan input pengguna, menggunakan parameterisasi pernyataan SQL atau menggunakan ORM, Object Relational Mapping, untuk menghindari penyusunan pernyataan SQL manual. Dan untuk mencegah serangan XSS, perlu dilakukan sanitasi input dengan memfilter dan melarang karakter yang tidak aman, serta melakukan escape ketik karakter spesial yang dapat digunakan untuk memasukkan kode script. Selain itu, penerapan mekanisme keamanan seperti Content Security Policy atau CSP dapat membantu melindungi aplikasi dari serangan XSS. Materi selanjutnya, patch traversal. Patch traversal juga dikenal sebagai direktori traversal atau ./tag, adalah serangan yang memanfaatkan kerentanan dalam aplikasi web untuk mendapatkan akses ke direktori atau file yang seharusnya tidak dapat diakses oleh pengguna. Serangan patch traversal terjadi ketika aplikasi web tidak memvalidasi atau membatasi input pengguna dengan benar saat mengkonstruksi jalur file atau direktori. Penyerang memanfaatkan celah ini untuk menyisipkan karakter khusus seperti ./, atau karakter encoding untuk ./ ke dalam input untuk mengubah jalur file atau direktori yang dituju. Untuk mencegah serangan patch traversal, berikut salah satu contohnya. Yang pertama, penggunaan mekanisme keamanan server. Gunakanlah konfigurasi server yang tepat, seperti melarang akses ke direktori sensitif, membatasi izin file, dan mengaktifkan fitur keamanan server seperti /security. Security. Selanjutnya, command injection. Command injection adalah serangan yang terjadi ketika penyerang menyisipkan perintah atau instruksi sistem yang berbahaya ke dalam input yang diharapkan dieksekusi oleh perintah shell. Jika aplikasi tidak memvalidasi atau memfilter input dengan benar, perintah yang dimasukkan oleh penyerang dapat dieksekusi oleh sistem, memungkinkan mereka untuk menjalankan perintah sembarang, mengambil alih sistem, atau mendapatkan akses tidak sah. Untuk mencegahnya, perlu dilakukan validasi input dengan memvalidasi dan memfilter karakter yang tidak diizinkan, serta menggunakan mekanisme parameterisasi yang aman untuk menjalankan perintah sistem. Selanjutnya, logical vulnerabilities. Kerentanan logika atau vulnerabilities mengacu pada kelemahan atau cacat dalam desain logika atau alur suatu sistem atau aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang.
Kerentanan ini terkait dengan kesalahan atau kekurangan dalam pemikiran logis atau pemahaman tentang bagaimana sistem seharusnya beroperasi. Kerentanan logika dapat terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan desain sistem dan implementasinya sebenarnya. Ini dapat memungkinkan penyerang untuk mencapai akses yang tidak sah, melakukan tindakan yang tidak diinginkan, atau memanipulasi sistem sesuai keinginan mereka. Kerentanan logika dapat muncul dalam berbagai aspek suatu sistem, termasuk logika bisnis, pengendalian akses, autentikasi, validasi input, dan pengelolaan sesi. Untuk mengurangi risikonya, penting untuk melakukan tinjauan desain dan analisis yang cermat selama tahap pengembangan sistem. Selain itu, penerapan praktik pengkodean yang aman, pengujian keamanan yang menyeluruh, serta pemantauan dan pembaruan yang teratur terhadap sistem juga penting untuk mengurangi risiko kerentanan logika. Modification. Value modification atau modifikasi nilai merujuk pada tindakan mengubah atau mengganti nilai dari suatu variabel, data, atau parameter dalam suatu sistem, aplikasi, atau program. Hal ini dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada perilaku dan fungsionalitas sistem. Modifikasi nilai dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kesalahan pemrograman, kerusakan keamanan, masukan pengguna, atau tindakan jahat oleh penyerang. Dalam beberapa kasus, modifikasi nilai mungkin merupakan fitur atau fungsionalitas yang dimaksudkan dalam suatu sistem, seperti memungkinkan pengguna untuk mengubah nilai tertentu. Privilege escalation. Privilege escalation atau eskalasi hak akses merujuk pada proses akses tindakan di mana seorang penyerang atau pengguna yang memiliki tingkat akses yang rendah di dalam suatu sistem aplikasi berusaha untuk meningkatkan hak aksesnya menjadi tingkat yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh akses yang lebih luas, ukuran lebih besar, atau kemampuan untuk melakukan tindakan yang seharusnya tidak diizinkan. Privilege escalation dapat memungkinkan penyerang atau pengguna yang tidak berwenang untuk melanggar batasan dan kebijakan keamanan yang ditetapkan dalam sistem. Dampaknya dapat beragam, mulai dari mengakses, memodifikasi, atau menghapus data sensitif, menjalankan perintah atau script yang tidak diinginkan, hingga mengambil alih kendali penuh atas sistem. Selanjutnya, user impersonation. User impersonation atau pengimpersonasian pengguna merujuk pada tindakan meniru atau berpura-pura menjadi pengguna atau entitas lain dalam suatu sistem atau aplikasi. Ini melibatkan mengasumsikan identitas dan hak akses pengguna yang sah untuk mendapatkan akses yang tidak sah, melakukan tindakan jahat, atau menipu orang lain untuk keuntungan pribadi atau tujuan jahat. Pengimpersonasian pengguna memiliki risiko keamanan yang signifikan dan dapat menyebabkan konsekuensi yang beragam, termasuk akses yang tidak sah ke informasi sensitif, tindakan yang tidak sah atas nama pengguna yang diimpersonasi, kerusakan reputasi, kerugian finansial, atau bisnis hukum. Untuk mengurangi risikonya, penting untuk melakukan langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti yang pertama, autentikasi yang kuat, yaitu menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat, autentikasi faktor ganda atau MFA, dan secara teratur edukasikan pengguna tentang teknik phishing dan rekayasa lainnya. Yang kedua, manajemen sesi yang aman. Gunakan praktik pengelolaan sistem yang aman, sesi yang aman, seperti menggunakan token sesi yang aman, menerapkan mekanisme kedalaman dan mengimplementasikan transportasi sesi yang aman. Yang terakhir, kontrol akses berbasis peran atau RBAC. Terapkan RBAC untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki hak akses yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. False account creation, yaitu merujuk pada tindakan membuat akun dengan identitas palsu atau tidak sah dalam suatu sistem, platform, atau layanan online. Tujuan dari pembuatan akun palsu ini dapat bervariasi, termasuk untuk tujuan penipuan, penyebaran spam, menyebarkan konten yang melanggar hukum atau merugikan, atau melakukan tindakan jahat lainnya. Pembuatan akun palsu merupakan pelanggaran terhadap kebijakan dan etika penggunaan platform atau layanan online. Dalam upaya untuk melawan pembuatan akun palsu, platform dan layanan online biasanya menerapkan langkah-langkah seperti verifikasi identitas, penggunaan teknik deteksi penipuan, pemantauan aktivitas mencurigakan, dan pelaporan penggunaan yang melanggar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.